Selamat malam. Berjumpa lagi kita di program Father Talks. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda yang sedang dalam masa-masa PPKM darurat ini tetap bertahan ya, tetap sabar karena banyak hal yang bisa kita lakukan ketika PPKM darurat ditegakkan oleh pemerintah. Tetap kuat Bapak-bapak, para ayah di luar sana. Apa yang bisa kita bantu mungkin bisa di-share di kolom komentar kali ya. Oke. Nah, malam hari ini kita akan diskusi mengenai save your family. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil yang dianugerahi oleh Pencipta, oleh Tuhan kepada kita. Kenapa keluarga harus diselamatkan? Dan diselamatkan dalam pengertian apa? Kenapa dia harus diselamatkan? Kenapa keluarga harus diselamatkan? Dari bahaya kah? Dari malapetaka kah? Dari bencana kah? Atau apapun? Oke, kita akan diskusikan bersama dengan founders dari L-Edu. Coba kita ajak ya. Yes. Keluarga itu mempunyai peran yang penting. Oh, halo Pak, bagaimana Halo, kabarnya? baik, Luar puji biasa. Tuhan. Iya, Hari ini tadi saya hari yang ini ya, di mana tadi berita ada 54.000 ya kasus baru ya. Wow, waduh, ini loh, iya, ini rekor lagi ya, iya rekor yang nggak bagus ini ya, seperti itu. Jadi memang ya kan? pada kesempatan ini ya kita mengucapkan banyak-banyak berduka cita bagi yang ditinggalkan oleh sanak famili, keluarga ya, dan tetap kuat bagi yang saat ini sedang isoman, sedang ada di rumah sakit, di rumah ya, keep praying dan tetap semangat. Itu aja sih. Iya, Pak. Ya kalau yang lagi isoman atau yang lagi itu hashtagnya yuk bisa yuk gitu. Oke, iya, 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 Harus iya, iya. semangat, harus bisa, Betul, betul. pasti bisa kita lewatin, pasti kita bisa. Ya Pak, Yes. Pak David, tadi saya sampaikan di awal mengenai bahwa keluarga itu kan unit terkecil yang dianugerahi oleh pencipta kita untuk kita. Betul. Nah, pertanyaannya kan tadi kan judulnya adalah Save Your Family. Pak, Ya, kenapa keluarga itu harus diselamatkan, Pak? oke. Ya, yang pertama bahwa kalau dikatakan eh, berdasarkan kitab suci ya, di mana Sang Pencipta Tuhan itu sangat care ya dengan yang namanya Ya, keluarga. Ya, ya, Tuhan menciptakan sepasang ya, laki-laki perempuan lalu menjadi sebuah satu keluarga. Jadi memang Sang Creator itu meng-create di awal-awal dan penciptaan yang terbaik adalah manusia, lalu berikutnya adalah bagaimana menjadi sebuah keluarga. Jadi memang itu keluarga itu adalah kreasinya Tuhan ya. Bagaimana itu diciptakan sedemikian demikian rupa. Jadi kalau dibilang bahwa sangat amat luar biasa ya keluarga itu di di hadapan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa memandang sebelah mata ya atas sebuah keluarga ya itu eh, hal yang sangat-sangat ini dikatakan ada sebuah kalau saya lupa nama penelitiannya tapi di Amerika di abad-abad sebelum mungkin sekitar 18 ya itu ada penelitian di mana ada dua keluarga yang diteliti ya dari kakek buyutnya adalah seorang yang seorang
agamawi gitu ya, orang yang takut akan Tuhan, seorang pendeta ya kan. Lalu satu lagi adalah seorang penjahat ya kan, seorang pembunuh ya kan, seorang orang-orang yang dikatakan public enemy gitu ya. Lalu bagaimana sampai ke bawahnya itu sangat amat mencengangkan ya. Kalau yang tadi keturunan dari bapak yang seorang pendeta, seorang agamawi ini dia sampai memiliki keturunannya sebagai senator, ada sebagai wakil presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi doktor, ada yang jadi insinyur dan macam-macam. Tapi yang dari keturunan yang si bapak yang nenek buyut yang seorang penjahat ini itu sampai ada yang juga pembunuh, sebagai ada yang jadi pencuri, ada yang dihukum mati, ada yang jadi drugs dealer ya kan, pedagang obat-obat terlarang ya kan, dan lain-lain. Jadi hal ini merupakan ya kan, bisa dikatakan inilah luar biasanya dampak sebuah keluarga, Pak. Ya. Jadi tadi kalau dikatakan kenapa kita mau ngobrol-ngobrol tentang save your family, ini kita berbicara bukan hanya untuk kita sebagai seorang bapak gitu ya, individu, tapi ini juga akan berbicara tentang keturunan-keturunan kita yang ke depan, gitu ya. Apakah nantinya keturunan-keturunan kita ini akan menjadi orang-orang yang memang luar biasa, atau menjadi keturunan-keturunan yang akan jadi the loser tadi ya, orang-orang yang memang jadi orang-orang yang tersisihkan. Seperti itu Pak Nyoman. Berarti kan gini, kita tahu sama-sama bahwa pembelajaran yang paling awal itu didapatkan oleh seorang manusia adalah dalam lingkup keluarga. Jadi bukan di sekolah secara formal begitu kan. Nah, dengan kata lain berarti pembelajaran pertama itulah yang menjadi fondasi gitu kali ya, untuk sampai ketika seseorang itu ke depannya nanti startnya dari keluarga lah gitu ya. Makanya tadi Pak David juga membandingkan antara keluarga yang terjadi di Amerika sana, yang mereka yang dari keluarga baik-baik sama keluarga yang tidak kurang baik lah gitu. Hasilnya juga terlihat gitu ya. Betul. Kalau diceritakan bahwa harus diselamatkan dari apa Pak? Dari bahayakah atau dari malapetaka atau dari apa? Ya, kalau kita melihat bahwa saat ini contohnya yang paling nyata adalah COVID-19 ya, pandemi ini kan ya. Ini bagaimana seorang bapak menyelamatkan keluarganya ya. Saat ini kita berkumpul di rumah ya kan, banyak ada diam di rumah ya kan. Bagaimana bapak sebagai imam di rumah itu, bagaimana menjadi role model, menjadi panutan ya kan, menjadi terang itu sendiri di rumah yang membawa kehangatan, yang bisa menerangi gitu kan ya, anak-anak, istri ya kan, dan keluarga. Nah, itu hal yang contohnya yang sederhana. Jadi saat COVID ini disuruh untuk di dalam rumah, ya kan, ada sekarang PPKM juga, saya dengar diperpanjang juga sampai Agustus, ya kan, tapi fungsi seorang bapak menyelamatkan anaknya itu ya, dan juga istri dan keluarganya itu yang paling sederhana adalah bagaimana dia berfungsi, ya kan. Jadi bukan hanya supaya melarang anaknya keluar rumah gitu ya, atau istrinya keluar rumah, bukan hanya itu, tapi bagaimana dia mengembalikan fungsi sebagai seorang bapak ya, sebagai seorang pemimpin di rumah. Itu yang saya bilang yang dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan save your family ya. Jadi bukan hanya tentang kamu jangan keluar, kamu pakai masker double gitu ya, atau kamu harus cuci tangan 5M, berapa M gitu kan ya. Tapi juga yang saya dapatkan adalah bapak-bapak gitu kan ya, itu menjadi kembali kepada fungsi ya, bapak-bapak itu sendiri ya, sebagai imam di rumah, sebagai panutan, sebagai terang ya kan, menjadi pembawa kehangatan,
ketentraman itu jauh lebih lebih penting ya kan, lebih powerful ya, yang bisa dirasakan oleh nanti oleh istri anak-anak di rumah itu. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti kembali kepada eh, fungsi awalnya si ayah, si bapak dalam keluarga gitu ya. Peranan dia Betul, sebagai betul. imam, sebagai kepala, Yes. ketika terutama di masa-masa pandemi seperti ini atau ketika menghadapi masalah, maka peran bapak itulah yang harus dimunculkan kembali oleh si bapak gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi bisa Hmm. dibayangkan seperti ini Pak Nyoman, ketika apa namanya kita mengacu lagi pada cerita tadi ya, kisah nyata yang dua orang yang diambil apa namanya dijadikan dilihat silsilah keluarganya gitu ya. Itu apakah terpikir gitu kan ya? Apakah terpikir waktu misalkan contohnya yang adalah seorang tadi yang di pendeta tadi ya, sebagai seorang agamawi, apakah dia terpikir itu? Ataukah dia punya apa namanya? Dia akan bikin sebuah planning. Pokoknya nanti keturunan saya jadi ini gitu ya. Atau wah saya nanti punya cucu atau cicitnya sebagai wakil presiden atau sebagai gubernur di negara bagian ini. Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak ya. Ya. Dia dia nggak berpikir sejauh itu, tapi dia melakukan adalah bagaimana dia ketika untuk sebuah keluarga ya dia istri anak-anaknya dia benar-benar ya berfungsi benar sebagai bapak ya kan, sehingga itu yang saya melihat bahwa itulah yang namanya domino efek ya, hal tersebut terus bergulir atau seperti bola es ya, bola salju ya kan yang jatuh gitu ya, dari hal kecil sampai akhirnya jadi besar dan tak apa tak terbendung lagi gitu ya. Jadi itu yang saya apa namanya garis bawahi ya ketika mau menceritakan berbagi tentang save your family itu adalah seperti itu. Oke, oke. Nah, berarti bagaimana caranya Pak untuk memunculkan kembali peran si bapak nih? Yes. Ya kita eh, acap kali begini Pak Nyoman. Acap kali kita melihat kepada yang di atas ya, yaitu Bapak kita, gitu ya. Bapak kita seperti apa, ya kan? Ada istilah bilang like father, like son, gitu ya. Lalu Hmm, buah jatuh tak jauh belajar. dari pohonnya. Betul. Betul, iya, iya. Jadi hal-hal ya puji-puji Tuhan ketika kita dibesarkan dengan Bapak yang takut akan Tuhan gitu ya, yang hidupnya benar ya, yang memang sebagai imam, sebagai role model panutan, puji-puji Tuhan, ya kan? Tapi mungkin ada Ya, pertanyaan, kalau misalkan tidak demikian, nah itu kan sebuah sebuah apa namanya pertanyaan yang sering-sering juga ditanyakan itu ya. Ya. iya, iya. Nah, itulah yang juga saya tekankan, yang nomor kedua ya adalah bagaimana seorang bapak ya itu harus memiliki mental breakthrough. Iya, jadi dia harus breakthrough ya kan dari apa dari bisa dikatakan mata rantai ya kan. Nah, silsilah yang mungkin dari keturunan keberapa yang dari kakek nenek apa buyutnya itu penjahat ya kan, atau seorang pembunuh atau seorang yang wah public enemy gitu kan ya, Hmm. turun temurun. Nah tapi dia seorang bapak ini dia harus memiliki jiwa breakthrough dalam dirinya ya untuk menjadi pendobrak untuk benar-benar nggak mau terima gitu ya, nggak mau terima saya jadi seterusnya nanti anak cucu saya pun seperti itu gitu. Nah ini yang saya juga katakan bahwa ini juga harus merupakan hal yang pertama ya,
seorang bapak itu mesti apa yang dilakukannya ketika figur daripada bapaknya itu eh, tidak baik gitu ya. Ah, dia harus melakukan breakthrough. Ya, dia harus melakukan Hmm. breakthrough. Karena bagaimanapun juga apa yang dikatakan bahwa hal ini tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti ya kecuali ada satu orang yang berkata ini harus berubah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang itu poin yang pertama, Pak. Jadi apa yang dia harus lakukan ketika figur bapaknya itu tidak baik, ya figur yang di atasnya itu tidak baik. Nah, dia harus melakukan breakthrough di situ, ya. Lalu yang kedua, yang kembali lagi kepada dia berfungsi gitu ya, kembali lagi kepada fungsinya dia, ya kan? Sebagai imam, ya kan? Sebagai pemimpin, sebagai role model gitu ya. Mungkin hal yang mudah, Pak, nyaman ketika kita mungkin dari awal gitu ya, menikah dengan istri, ya lalu kita baik-baik saja gitu kan ya, hidup benar ya kan, lalu anak kita juga lahir dan juga melihat kita ya. Tapi bagaimana contoh ya kan, ketika dalam awalnya udah nggak baik nih, ya kan seorang bapak udah nggak baik gitu kan ya, memulainya udah salah. Ya, selain tadi dia sebagai breakthrough atas masa lalunya, ya kan, dan yang kedua dia harus benar-benar change ya, berubah. Nah, ini ada hubungannya dengan pembicaraan kita yang minggu lalu. Dia harus berubah, ya kan, harus berubah, dan ini hal yang nggak mudah, ya. Tapi pasti bisa, ya. Libatkan Tuhan, saya yakin dan percaya ketika kita lakukan dengan tulus hati, ya kan, berserah kepada Tuhan, dan dengan terus berkelanjutan, ya, apa yang dipikir jadi sebuah tindakan, tindakan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Nah, jadi itulah yang mesti dilakukan eh, kepada bapak-bapak, ya, di saat dia mau menyelamatkan keluarganya. Itu Pak Nyoman. Oke, Pak. Pak, ini kan ada ungkapan gini. Tidak ada yang Ya, mengenal Anda lebih baik daripada keluarga Anda, ya yes, kan? Tidak ada yang mengenal kita lebih baik daripada keluarga kita. Nah, terkait tadi dengan yang breakthrough, yes, ketika si bapak ini dulunya mungkin dia tidak perhatian, dulunya dia tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang bapak sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Nah, ya, ketika dia tahu bahwa dan dia sadar bahwa dia harus breakthrough, dia harus berubah, dia harus change. Namun kan dari pihak keluarga mungkin ah, saya tahulah bapak saya seperti apa gitu. iya, iya, Akhirnya jadi iya. si bapak ini juga tidak berani untuk melakukan perubahan. Nah, ini bagaimana Pak kalau kayak gitu? Yes, ini menarik nih. Jadi eh, ini sebuah kalau semuanya itu menerima gitu kan, wah itu mah, waduh, seneng lah ya, bersyukur, wah, mujizat terjadi gitu ya. Si istri bisa memaafkan, bisa Ya. mengampuni si bapak, ya Anak kan, juga suaminya, ya. anak juga bisa, ya kan. Udah seperti kayak eh, apa namanya pita kaset di rewind dari nol lagi gitu ya. Iya, mulai dari nol. Kalau semuanya seperti itu udah seperti di surga gitu ya. Nah, tapi memang betul Pak. Ya, dikatakan mungkin pernah lihat ya atau pernah dengarkan seperti kalau kita menyampaikan sesuatu hal dan itu seperti paku gitu ya yang tertancap di kayu gitu ya. Bisa dicabut ya kan tapi selalu membekas punya Meninggalkan bekas bekas gitu ya. meninggalkan Ya. bekas gitu ya. Nah, itu yang saya bilang bahwa ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh manusia kecuali anugerah Tuhan, ya, oleh anugerah Tuhan. Jadi kalau kita bisa mencabutnya, ya, paku tersebut,
bisa terlepas, oh bisa gitu, tapi tetap berlobang gitu ya. Nah, namun nanti yang akan menutup lubang-lubang tersebut itu nggak lain dan nggak bukan tuh anugerah Tuhan, ya seperti itu. Nah, berapa kali yang harus dilakukan untuk si bapak gitu ya, agar eh, paku-paku tersebut tercabut ya kan? Ya harus setiap Mhm. hari ya kan, sebanyak ya yang dia lakukan sebelumnya kepada istrinya, kepada keluarganya, mungkin kata-kata yang menyakitkan, tindakan yang menyakitkan ya kan. Itu mencabut itu ya seperti ya dia memberikan hal yang apa ya, yang baik, yang benar gitu kan ya. Sampai si istrinya nanti, ini kenapa nih ya suami gua ya kan? Atau si anaknya juga, ini paling main drama lagi atau kayak gimana gitu kan ya. Tapi ya seperti itu Pak, memang tindakan itu ya seperti itu. Nah, tinggal nanti yang ya itu hanya anugerah Tuhan, nggak lain itu ya si bapak pun harus meminta ya untuk belas kasihan Tuhan untuk dapat menutup tadi ya lubang-lubang tersebut. Seperti itu sih. Berarti ada satu kata yang harus si bapak ini lakukan, yaitu konsisten gitu ya. Yes, yes, Konsisten sampai lubang-lubang tersebut, paku-paku atau luka-luka tersebut bisa dicabut, bisa diobati luka-lukanya, terus tindakannya harus konsisten dan apa ya, genuine gitu ya, mm, murni gitu ya, murni yes. dilakukan memang karena ingin berubah, memang ada mau perubahan gitu kali ya Pak. Betul, betul. Jadi ibarat kata begini, kalau saya yakin begini Pak Nyoman, bahwa hati manusia itu memang unik ya. Hati manusia itu luar biasa unik lah hati manusia itu ya. Ada apa ya, hal-hal yang kita seperti mengampuni gitu ya, seperti memaafkan gitu kan ya. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah bekas-bekas itu nggak akan bisa ketutup ya kecuali anugerah Tuhan. Oh, betul, Nah, betul, betul. betul. Karena eh, nggak ada lain ya kan. Sampai sampai ada satu hal yang saya percaya seperti ini Pak. Eh, karena Tuhan itu kan yang mencipta segalanya ya. Bahkan dia juga yang menciptakan hati manusia. Ya, sampai se ekstrim-ekstrimnya tuh minta seperti ini, Pak. Ya, sampai kalau hati orang yang kita udah sakitin gitu ya, ya, itu kita coba untuk kita cabut gitu ya, paku-paku tersebut, tapi masih ada sisa gitu ya. Hal yang saya katakan minta kepada Tuhan untuk diganti hati yang baru, gitu ya. Jadi hati yang baru yang di replace gitu ya dari orang-orang yang pernah kita sakiti gitu ya. Ya memang ini kita benar-benar harus meminta ya seperti itu dan tidak bisa kita mengulanginya lagi sih untuk berbuat yang tidak baik. Jadi mereplace hati yang sudah begitu rusak gitu ya supaya digantikan Tuhan hati yang baru. Jadi itu faktor memang nggak bisa kalau kita berbicara tentang sakit hati gitu ya, dendam, ya kekecewaan itu kita perlu ya namanya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Itu sih Pak Nyoman. Oke, berarti dari pihak Bapak dia harus konsisten Ya, melakukannya, berubah, merupakan perubahan, melakukan breakthrough. Di satu ya, sisi dari anggota keluarga lainnya membuka diri untuk menerima perubahan dari Bapak tersebut gitu ya, dan membantu bahkan. Karena kalau Bapak hanya membuka diri terus dia kemudian melakukan perubahan tanpa diterima, tanpa ini, akan berat juga ya, akan lama prosesnya gitu ya. Kalau mau cepat sebenarnya betul, adalah dari semua anggota keluarga juga menerima perubahan tersebut betul, ya. betul, betul. Hmm, ya, ya, ya. Tadi saya teringat gini Pak tentang seorang tokoh juga dalam kitab suci ya, namanya Nuh ya. Saya diingatkan kembali bagaimana beliau ini menyelamatkan keluarganya. Istri, tiga anaknya, dan tiga calon mantunya ya.
Nah, Ya. saya berpikir begini bahwa luar biasa seorang bapak ini ya, yang namanya Nuh ini dia punya pendirian, dia punya integritas, dia punya karakter, dia punya apa namanya prinsip-prinsip hidup gitu ya. Kalau kita baca dalam kitab suci dikatakan bahwa semua orang itu berdosa, rusak gitu ya. Tapi ada seorang bapak ini yang nggak rusak. Jadi bisa coba kita bayangkan ya, kita renungkan gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Dia punya prinsip, dia punya karakter, dia punya apa namanya, dia punya pegangan hidup gitu ya, nggak goyah gitu. Nah kalau kalau saya dalami gitu ya, kalau saya dalami ya apa yang dikatakan dalam kitab suci itu simple Pak Nyoman. Yang membuat Nuh itu begitu kuat, punya prinsip, punya karakter, apa coba? Apa tuh? Dia bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Oh, ya. Itu dia. Jadi berbicara tentang relationship, ya kan? Relationship kepada Tuhan sebagai apa? Pencipta kita, ya, sebagai kreator kita. Itu yang saya baca, saya pelajari bagaimana beliau ya, Pak Bapak Nuh ini dia punya prinsip, punya karakter, punya walaupun satu dunia ini rusak, tapi dia menyelamatkan keluarganya ya kan, akhirnya selamat. Udah. Dan dicatat di dalam kitab suci adalah dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi hal yang saya catat juga bagaimana ya tadi eh, seorang bapak selain dia harus breakthrough, dia harus change. Yang ketiga juga saya catat dia ya harus hidupnya itu memang bergaul karib dengan Tuhan, dengan Allah ya, dengan Sang Pencipta. Ya, itu tidak boleh dilupakan. Ya kan? Itu tidak boleh dilupakan. Bagaimana saya melihat bagaimana teman-teman saya yang Kristiani ya kan mengajak anak-anaknya berdoa ya kan di saat makan ya di saat lagi di restoran tapi dengan sikap yang sempurna bapaknya memimpin doa ya kan nggak buru-buru supaya malu nih banyak yang liatin gitu ya atau saya juga punya teman ya yang seorang muslim ya kan yang datang ke masjid ngajak anaknya hari Jumat ya kan sholat taraweh di hari Idul Fitri pagi-pagi ya kan dengan baju yang baru yang disiapkan baik adanya gitu kan ya. Hal itu tuh bagi anak-anak itu tuh tak ternilai, Pak. Itu Hmm. seperti kita itu lagi bikin masa depannya dia, future-nya dia tuh. Hmm. Kayak begitu. Ya, lagi create future-nya dia gitu ya. Jadi jangan disangka gini, jangan disangka ketika Bapak kasih semua ya yang dia minta, PS5 lah, PS4 ya atau segala games iPhone apa ya. gitu ya. Apapun Iya, itu ya, gadget. apapun, tapi akhirnya membuat mereka malah berjauhan, Pak. Malah Hmm. di rumah itu ada di kamar yang satu, ada yang di kamar yang lain gitu kan. Kita anggap kita memberikan sesuatu itu, tapi malah membuat jauh gitu. Wah, itulah yang apa ya mengerikan. Tapi ketika kita ajak anak kita untuk berdoa, untuk menghadap Tuhan, ya kan? Wah, itu benar-benar sesuatu hal yang tak ternilai, Pak Nyoman. Nah, ini yang Ya, saya ya. ambil contoh dari yang namanya Pak Bapak Nuh itu ya. Dia begitu rupa. Lalu ada juga contoh yang lain yang saya ambil dari kitab suci yang namanya Bapak Ayub. Ya, kita tahu Bapak Ayub ini orang yang soleh gitu ya. Dan luar biasa. Dia itu kesolehannya itu sampai-sampai dikasih jempol sama Tuhan gitu ya. Nah, saya baca juga bahwa dia terus ya kan menguduskan ya kan eh, anak-anaknya ya kan setiap hari dia berdoa buat keluarganya, dia kuduskan anak-anaknya kembali.
dalam hati dia bilang, jangan-jangan anak saya membuat salah kemarin, ya kan? Jangan-jangan kan Ya, anak saya berbuat salah, ya kan? Atau berbuat dosa kemarin, jadi dia menguduskannya. Nah, itu saya juga belajar dari yang namanya Bapak Ayub ya. Jadi dia benar-benar eh, dia tahu betul bagaimana menyelamatkan keluarga, gitu ya. Save your family. Yang saya tangkap tadi, yang ketiga adalah bagaimana kita itu mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan, ya. Dan yang keempat tadi adalah bagaimana kita terus ya membawa doa ya buat keluarga kita. Itu terpenting. Itu terpenting. Ya, tidak kalah penting dengan segala macam uh, prokes ya. Ya, itu wajib memang, tapi ya juga bawa dalam doa setiap saat itu juga terpenting. Itu yang saya lihat Pak Nyoman. ya. Pak, ada ungkapan yang bilang demikian nih, bahwa dalam menjalani hidup kan keluarga punya peran penting dan berharga, terutama Ya, ketika kita sedang berproses. Karena yes, di keluargalah pembentukan karakter anak itu terjadi sebenarnya. Itu sebabnya yes, ketika tadi Pak David sudah sampaikan ada empat empat hal yang harus dimiliki oleh si bapak gitu. yes, Nah, eh, ketika tadi butuh proses dalam hidup dan keluargalah tempat yang paling awal untuk pembentukan karakter, maka si ya. bapak ini harusnya bagaimana dalam pembentukan karakter ini? Apakah harus keras atau dia melakukannya seperti apa, Pak? Supaya si anak ini menerima bahwa dia sedang dibentuk dan menjalani proses dalam sebuah keluarga. Karena ya mungkin anak sekarang agak sulit gitu ya, ketika dikerasin sama orang tuanya udah langsung bawaannya mau keluar aja, mau berontak gitu pada. Ya kan? Iya, iya. Ya, kalau kita belajar tentang karakter, ada yang sebagai dasar ya. Itu kalau ada empat itu kan ya, ada yang kolerik, ada yang sanguin, ya kan, melankolis dan pragmatis, gitu ya. Hmm. Saya pernah dites Pak Nyoman, dites itu bisa tiga atau ya udah mau ke empat ya kan, terus saya bilang gitu kan sama psikolognya, udahlah percayalah saya ini sanguin murni, saya bilang gitu kan, saya ini sanguin murni, nggak usah diperiksa, dicek harus ngisi lagi kuesioner, coba aja Pak gitu kan. Ya udah saya coba ya kan, saya coba karena kalau orang ngetes itu kan katanya nggak boleh terlalu lama ya supaya kelihatan aslinya gitu ya. Ya udah tanpa mikir panjang saya isi benar, di apa dijumlahin, ya hasilnya adalah sanguin, sanguin murni gitu ya. Nah, saya apa namanya, acap kali begini Pak, bahwa ketika saya sanguin gitu kan ya, lalu ketemu sama pasangan saya yang melankolis gitu kan ya, lalu campurannya anaknya saya itu bukan, dia nggak sanguin kayak saya, ya kan? Dia nggak mau tuh yang namanya apa, selfie selfie posting di sosial media, ya kan? Bahkan saya sering ditegur sama dia kalau terlalu banyak posting di sosial media gitu ya. Nah, apakah ini jadi sebuah gap gitu kan ya? Nah, ini seorang bapak itu harus harus punya, kalau saya bilang, jiwa besar. Dia harus punya jiwa besar. Bahwa begini, ini jangan dianggap sebagai sebuah gap, ini jangan dianggap sebagai sebuah masalah kalau kita punya karakter sama anak kita berbeda. Tapi jadikanlah ini apa namanya, ini malah jadi memperkaya gitu ya, memperkaya keluarga kita. Jadi bayangin Pak Nyoman, kalau satu keluarga semuanya isinya sama semua, flekmatis saja, itu apa nggak jadi dingin terus kan, nggak ada yang ngomong gitu kan, nggak ada yang semuanya, waduh kayaknya hening cipta semua, bayangin kan. Nah, tapi kalau ada yang berwarna-warni itu kan ya ibaratnya udah kayak bunga di taman gitu kan ya, banyak banyak corak gitu. Nah jadi kita sebagai seorang bapak kita harus punya jiwa besar. Ya kita nggak bisa yang namanya kita memaksa memaksa ya. Saya seorang yang pragmatis, saya seorang yang kolerik ya kan, sebagai pemimpin ya kan harus dengan tangan besi. Saya bilang bahwa hal itu udah lewat lah ya. Jadi kita harus
kita dari kita sendiri, ya kita yang harus bisa, ya yang harus mampu menyatakan itu bukan sebuah masalah, bukan sebuah gap, tapi itu sebuah malah hal yang kaya gitu dalam keluarga kita. Nah, seperti itu. Ya kalau semuanya sama, tapi kalau semuanya berbeda-beda, ya kan? Tapi si bapak sebagai pemimpin dia bisa melihat, wah ini malah sebuah keunggulan gitu ya. Misalkan Ya, ya. dia, ya dia orang yang pendiam, tapi punya istri yang sanguin banget, gitu kan ya. Lalu punya anak yang pragmatis, ya pragmatis berbicara tentang anak yang yang punya kemampuan sistematis, ya. Lalu ada lagi yang dari sisi yang lain. Oh, jadi saya bilang dia sebagai pemimpin bisa jadi kayak dirijen ya, bisa akhirnya keluarga itu jadi hidup gitu loh, kayak gitu. Bener-bener rame jadinya, gitu Karena Pak. variatif tadi. Betul, betul. Kayak variatif tadi. Jadi saya tuh nggak pernah Pak Nyoman maksain anak saya untuk kamu harus posting, harus ini ya. Bayangkan dia punya dia punya Instagram itu dari berapa tahun ya? Itu baru 2 posting. Sedangkan bapaknya udah 4.000. Apa juga diposting ya kan? Nah, apakah saya memaksakan? Kamu harus kayak bapak dong. Lihat tuh, ya kan? Follower bapak lebih banyak dari kamu apa segala macam. Enggak lah, enggak. Saya yakin hal-hal kayak gitu jangan dianggap sebagai gap ataupun sebagai masalah, gitu. Yang penting tadi si Bapak kembali kepada fungsinya, kemudian dia memiliki breakthrough, terus punya hubungan yang karib, bergaul karib dengan Tuhan atau Sang Penciptanya. Itu yang penting ya. Oke, Betul, Pak. betul. Eh, Yes. keluarga adalah segalanya. Keluarga adalah tempat utama untuk berbagi kasih. Nah, itu gimana, Pak? Yes. Kalau saya berkata begini bahwa start dari keluarga ya. Start dari Ya, keluarga. Jadi kalau kita mau eh, saya sebagai seorang bapak, saya mau mencurahkan kasih. Saya pertama kali yang saya curahkan kepada keluarga, ya kan? Eh, Keluarga harus merasakan kasih saya, ya kan? Kalau saya mau hangat, saya akan mulai dari keluarga. Ya, keluarga harus merasakan kehangatan. Ya, jangan nanti malah orang lain ya yang ngomong sama istri kita sama anak kita, waduh itu ya Pak David baik banget orangnya ya kan hangat, wah suka ini apa akrab ngobrolnya gitu kan ya suka ini apa nggak habis-habis lah pokoknya kalau omongannya gitu kan. Lalu istri kita sama anak kita lihat-lihatan, kok di rumah diem-diem aja tuh orang gitu kan ya. Kok kok nggak kayak yang seperti diceritain. Nah, itu bahaya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau saya bilang simpel, jadi mulailah dari keluarga ya kan. Jadi di mana pertama kali kita curahkan kepada keluarga, ya, baru kepada lingkungan sekitar kita, ya, mungkin tetangga kiri kanan gitu kan ya, di lingkungan tempat ibadah, ya kan, sampai di kantor, ya kan, sampai pasti ke eh, tingkat yang lebih besar lagi, negara, ke bangsa-bangsa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau saya selalu berpatokan seperti itu, Pak. Jadi apa yang kita mau sampaikan, hal-hal yang baik kita harus sampaikan di rumah. Dan orang di rumah pun merasakannya terlebih dahulu. Seperti itu. jangan sampai malah kayaknya bapak gue punya kepribadian lebih dari satu gitu ya, Itu jangan sampai, atau itu pakai topeng bahaya. gitu ya. Iya, Iya, itu yang kita ngobrol kemarin kan tentang integritas ya. Integritas. iya, 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 betul, betul betul. betul. Itu jangan sampai. Itu yang harus di breakthrough tuh kayak begitu ya, harus di change. Iya, untuk hal-hal gitu banyak topeng hancurkan, ya kan? Di Ya, jadi diri sendiri, ya kan? Apa yang di pikiran, apa yang di perkataan, di hati, tindakan itu sama semua.
Jadi nggak capek, Pak. Ya, betul, Lagi betul. saat-saat begini ini udah sangat amat menguras tenaga, Pak. Jadi kita jangan buat capek lagi dengan pakai topeng-topeng. Iya, PPKM darurat tuh. Iya, Jadi semuanya terbuka sama keluarga. Kita nggak bisa betul. nutup-nutupin gitu kan? Iya. Saya juga mau share satu hal ya tentang ini lucu, Pak. Ini sangat amat lucu ya. FB ya, Facebook ya. Facebook itu dia itu kadang gini. Jadi kalau ada orang, ada teman kita atau ada saudara gitu ya, itu posting foto kita ya, walaupun dia nggak nge-tag kita ya, FB itu nanti akan kasih tahu gitu. Is it you gitu kan? Apa ini kamu gitu kan? Kalau ini kamu, Hmm. kita disuruh tag gitu. Ada berapa kali, Pak? Ya, ada berapa kali jadi foto anak saya ya, itu dianggap adalah saya sama Oh, sama Facebook, sama ya apa namanya intelijen apa artificial intelligence-nya ya AI-nya nganggap ya. anak saya itu adalah saya. Jadi memang benar-benar itu yang menegaskan sekali lagi ya kan bahwa eh, benar buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Jauh dari ya pohon. kan. Tuh. Like father like son itu benar, Pak. Bahkan Facebook pun udah kebingungan. Dia bisa mengenali wajah gitu kan ya. Anak kita dibilang itu adalah kita gitu. Nah, ini artinya saya mau bicara begini bahwa sebagai seorang bapak gitu ya, sebagai seorang ayah gitu kan ya, eh, apalagi yang punya anak-anaknya itu di usia golden age, Pak. Ya, nah, ini usia golden age ini 4-14. Jadi usia 4 sampai 14 tahun itu kalau di dunia edukasi pendidikan anak itu adalah usia emas, gitu ya. Artinya apa? Mereka itu udah kayak gelas kosong ditampung semua, gitu ya. Apa juga plus minus positif negatif itu ditampung sama mereka. Nggak, mereka masih sulit untuk mensortir mana ini yang benar, mana ini yang salah, gitu. Nah, jadi kita disitulah ya sebagai seorang bapak ya kita mau mengisinya dengan hal yang apa, ya, yang positif kah atau yang negatif kah, gitu ya. Percayalah apa yang kita investasikan, gitu ya. Ini hal yang sangat akhirnya membuat saya juga menemplak saya Pak Nyoman adalah Hmm. investasi Ya. kepada anak, gitu ya. Itu nggak lain adalah takut akan Tuhan. Itu Hmm. investasi yang paling tak ternilai. Itu investasi yang paling berharga. Siapa sih yang nggak mau investasi anaknya sekolah di Harvard University, ya kan? Atau di Ya. Ya. Oxford, ya kan? Atau di Stanford, atau di mana gitu ya. Siapa yang nggak mau? Saya pun mau gitu ya. Tapi percayalah, nomor satu, ya kan? Jangan pernah kita lupa, ya. Investasi buat anak yang terbaik adalah takut akan Tuhan. Seperti itu. Jadi itu tidak akan pernah dilupakan oleh dia. Bahkan ketika dimanapun, ya kan, kapanpun, ya kan, wah itu luar biasa. Efeknya bukan hanya nanti kita rasakan, bukan hanya nanti dirasakan oleh anak kita, tapi seperti yang tadi cerita di awal ya, generasi-generasi berikutnya itu nanti juga akan merasakan efeknya. Seperti itu. Pak, Pak, ini ada Yes, pertanyaan dari si Blacky. ya. Kalau sifat asli kita disukai oleh teman, partner, dan seterusnya, namun di keluarga tidak bisa diterima, gimana? Sifat asli kita disukai oleh teman, namun di keluarga tidak bisa diterima, gimana? Wah, ini bicara tadi tuh, topeng-topengnya Oke. di... saya saya tuh punya punya temen tuh banyak sekali Pak Nyoman.
mau yang kayak apa, ya kan? Bahkan keluarga saya, papa mama saya dulu ya, waktu saya masih sekolah dulu, itu saya tuh paling suka tuh ngajak mereka ya, teman-teman itu makan di rumah. Itu bisa hampir setiap hari tuh makan di rumah gitu ya. Hampir setiap hari tuh, wah, eh, care lah gitu ya. Wah, kayaknya kompak banget gitu. Tapi setelah sekian lama, kita jadi dewasa gitu ya. Kita tahu ya kan, mana teman ya kan, mana ini yang eh, benar-benar teman ya kan, dan lain sebagainya. Artinya gini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana kalau kita memberikan pertama adalah keluarga gitu. Jadi percayalah ya, keluarga itu nggak akan bohong kok, ya kan? Nggak akan bohong dalam arti gini. eh Memang ya kan, sepertinya sih mengasihkan gitu ya. Pertemanan ini, waduh, happy ya kan. Eh, dan tidak ada kayaknya yang kita berbuat apa terus gak ada yang negor gitu kan ya. Tapi jangan lupa gitu ya. Namanya keluarga, teguran ya kan. Terus mungkin eh, omelan ya, ataupun apa namanya, hal-hal yang dilarang itu adalah bentuk kasih gitu ya. Itu adalah bentuk kasih. Nah, saya sih bilang bahwa pertama, for the first adalah family gitu. Which is gini, kalau nanti akan terseleksi kok Pak, gitu, akan terseleksi ya oleh keadaan, situasi, kondisi gitu kan ya, teman itu seperti apa gitu ya. Tapi yang namanya family, keluarga itu, wah ya itulah yang sering kali saya juga bercanda gitu ya. Nanti itu yang nguburin kita itu siapa? Pasti saudara. Kayak gitu. Iya, betul, betul. Jadi for the Yang first family kalau saya bilang. seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada yang mengenal kita lebih baik daripada keluarga kita sebenarnya harusnya. Justru Yes, kalau yes. misalnya tadi sifat aslinya malah disukai oleh teman, tapi keluarga nggak suka, berarti uh, belum terjadi keterbukaan, belum terjadi breakthrough tadi. Mungkin harus Yes. harus terbuka bahwa dan menerima. Keluarga itu paling menerima apa adanya, kita tuh keluarga lah yang paling menerima. Kita bisa menutupi diri dari siapapun, dari teman, dari siapapun, sahabat, tapi keluarga, mereka kan selalu terbuka untuk kita kembali. Ada tipsnya Pak. Ini bicara soal Ya. teman ya. Ada tipsnya. Hmm. Ini bagaimana ya kan? Cari itu teman ya. Pilih teman. Kita memang bisa berteman sama siapa aja, tapi kita harus cari dan pilih teman ya. 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 Kita pilih teman yang apa? Pilihlah teman yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Oke. Itu teman sejati. Kalau teman yang palsu, itu pasti membuat kita jauh dari Tuhan. Kayak gitu. Karena ada ungkapan juga, tunjukin kepada saya 5 atau 10 kawanmu, maka saya akan beritahu masa depanmu seperti apa. Yes. Betul, Pak. Betul, betul, betul. Iya kan? Betul. Berteman itu juga saya bilang ya, karena tadi kita bahas tentang bapak ya. Bapak-bapak ini Ya. kan, eh ya kalau saya jujur ya, karena saya orangnya sanguin, saya suka berteman, saya suka bergaul, punya teman tuh banyak banget ya kan. Punya geng Hmm. dulu, geng-geng begitu ya. Kayaknya tuh gimana Ah, kalau nggak kongko sama geng itu, kayaknya ada yang kurang gitu dalam satu hari ada yang gitu loh. kurang, betul, betul. Iya, 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 iya. Nah, tapi semakin dewasa, akhirnya saya tahu gitu kan ya, bahwa mana nih yang benar-benar teman gitu ya. Dan teman yang Ya. membuat saya dekat sama Tuhan itu adalah teman yang sejati. Ya, di saat dia apa namanya melarang kita gitu ya untuk melakukan hal yang tidak baik, ya kan?
menegur Ya. kita, ya kan? Itulah teman sejati buat saya, gitu ya. Tapi kalau udah tahu nih kita udah di depan kita jurang kan, terus Ya. supaya kelihatannya temen gitu ya, asik gitu ya, nggak apa-apa, ya udah boleh ya kan, gua support ya kan, tato masuk jurang aja. Ya itulah. Eh, jadi bapak-bapak memang betul ya tadi yang disampaikan sama Pak Nyoman, apalagi bapak-bapak ya, kita ini kaum yang suka apa namanya, ngegeng-ngegeng ya kan, berkelompok juga gitu kan ya. Saya bilang gini, belum ada kata terlambat untuk berubah, ya kan? Kalau mau merubah, ya kan, dari pergaulan kita, ya kan, dari hal kebiasaan kita, ya kan, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu tuh menyelamatkan keluarga kita, gitu. Jadi kalau bisa dikatakan tadi perbicaraan kita di awal, save your family ini eh, bukan 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 apa ya, bukan hal yang rumit, bukan hal yang sangat amat apa yang harus dipilah-pilah gitu enggak gitu. Tapi ini hal yang simpel kok. Kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau merubah ya kan tadi melakukan breakthrough ya kan, terus kita change kan, lalu kita bergaul sama Tuhan, kita mendoakan keluarga kita, ya itu saya yakin dan percaya gitu ya. Kita menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi juga sebagai keluarga, ya kepala keluarga kita menyelamatkan istri kita, anak kita dan seluruh keluarga. Seperti itu. Iya. Karena kalau misalnya dari keluarga dimulainya, bahwa bapak-bapak melakukan fungsinya dengan baik, dan dia bisa mempengaruhi anak-anaknya, istrinya, itu malah bisa menyelamatkan mungkin dari anak-anaknya. Nanti anak-anaknya yang berfungsi dengan baik pula di dimanapun dia berada, itu malah menyelamatkan generasi bahkan gitu kan. Betul, betul, betul. So, dimulai dari keluarga, ke lingkungan, Hmm, ke tempat kerjaan, lalu ke bangsa dan negara bahkan ya. betul, Pak. Betul, betul. Coba dibuka lah apa namanya? Dibuka kisah-kisah orang yang berhasil ya. Itu kita buka aja. Ya, saya bisa pastikan mereka itu orang-orang yang hormat sama orang tua. Hmm, Itu dia. ya. Dari segala suku, agama, ras, silakan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang berhasil, yang saat ini juga masih hidup ya. Tapi coba kita cek backgroundnya mereka. Mereka itu pasti sayang, hormat sama orang tua, sayang sama keluarga. Pasti seperti itu. Jadi benar, tidak susah ya kan, asalkan mau ya kita berubah, ya saya yakin lah pasti bisa kayak gitu. Pasti bisa. Oke, sebagai rangkuman kali Pak, ini yang terakhir dalam pembicaraan kita di saat ini mengenai save your family. Apa yang bisa Oke, kita rangkum dan bisa kita sampaikan kepada para bapak-bapak? oke, buat bapak-bapak semuanya di saat-saat ini, di saat-saat memang sedang semakin meningginya kasus COVID-19, pandemi, ya kan, di bangsa kita, ya di muka bumi ini, ya saya mengerti dan memahami betul bahwa hal ini tidak mudah, ya, sebagai kepala Ya, keluarga, sebagai imam di rumah, sebagai role model, sebagai panutan, ya kan, mungkin ada juga kita apa namanya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan dari luar gitu kan ya, tapi kita diminta untuk menjadi role model dalam rumah. Memang tidaklah mudah, tapi saya yakin dan percaya ya kan, ketika kita mengembalikan fungsi Bapak itu ya,
yang saat ini kita emban, ya kan? Bapak itu sebagai imam di rumah, sebagai pemimpin keluarga, sebagai role model, sebagai panutan gitu kan ya. Saya yakin dan percaya dimulai dari kembali lagi dari pikiran kita, ya kan? Mindset kita mau berubah nggak? Itu aja. Ya, ketika mindset kita, kalau mindset kita udah bilang begini Pak Nyoman, udahlah biarin aja. Ya sudah, akhirnya selesai lah ya kan. Biarin akhirnya jadi sudah terombang-ambing gitu. Tapi kalau di dalam pikiran kita, saya harus berubah nih. Ini nggak benar nih kayak begini, ya kan? Ini nggak benar, ya kan? Saya harus dimulai dari saya. Dari pikiran kayak gitu, itu akan jadi nanti tindakannya pasti benar. Ya, dari tindakan benar, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Jadi kalau dibilang mari ya kan kita selamatkan keluarga kita, ya bukan hanya berbicara tentang COVID-19, ya tapi dampak ke depannya itu yang malah mengerikan, ya masalah krisis ekonomi, ya kan moneter dan lain sebagainya itu yang lebih mengerikan dan kita harus menyelamatkan keluarga kita, ya bukan hanya berbicara tentang menyelamatkan keluarga untuk sandang pangan dan papan saja Pak, bukan hal-hal jasmani tapi lebih kepada hal-hal yang rohani, ya kan yang sifatnya itu kepada hal-hal yang kejiwaan malahan itu yang diselamatkan lebih kepada itunya, ya kalau jasmani yang tadi yang saya bilang Mbak, ya menyelamatkan secara jasmani itu ya maaf gitu ya, baru dimakan nih makan enak, wuduh seneng ya kan, hahi, tapi maaf besok pagi mungkin udah dibuang ke jamban ya kan selesai. Kayak gitu. Iya, Tapi iya. kalau untuk hal yang rohani, hal yang kejiwaan, wah itu bisa everlasting umurnya. Jadi seperti Iya, itu. iya. Tadi makanya investasinya adalah percaya kepada Tuhan, takut sama Tuhan gitu ya, investasinya. Yes. Oke, oke. Luar Mungkin ini biasa. Pak. Contohnya Ya, juga satu hal gitu ya. Sekarang kan juga pada suka gara-gara pandemi akhirnya ibadah online di rumah gitu ya. betul. Ya. Nah, kita tunjukkan nggak kepada anak kita, istri kita, ibadah online itu seperti apa esensinya, ya kan? Esensinya kan sebenarnya nggak boleh berubah, Pak. Mau di tempat ibadah, mau di mana aja, tetap kita harus benar-benar berdoa, memuji, menyembah, ya kan? Itu nggak berubah esensinya. Nah, kita tunjukkan nggak waktu kita di rumah seperti itu. Dan percayalah, itu anak kita tuh, itu dia tuh monitoring sejati. Betul, betul. Dia bisa kasih tahu ke orang lain, bukan kayak gitu bapak gua gitu. Nggak tanya Iya. kalau salah ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Itu mungkin terima ada kasih banyak nih Pak David pertanyaan. nih. Oke. Oh, pertanyaan. Oh, ini dari Pak Freddy Hasibuan nih. Adakah Ah, contoh public figure yang ketika Bapak benar, maka selamatlah keluarga ya? Tadi udah disampaikan salah satu contohnya adalah Bapak Nuh. hmm, Dia public figure itu juga tuh. Zaman ya, dulu sih memang. Tapi dia menjadi tokoh yang bisa kita panuti juga sih. Dia ya, benar, selamatlah keluarga, anak-anaknya, mantunya juga selamat. yes. Oke. Nah, mungkin terakhir Pak. Jadi Ya. ini terakhir benar-benar eh, kita mau buat sejarah nggak? Ya, saya Hmm. malam ini saya mengajak semua bapak-bapak yang nonton, baik yang live maupun yang enggak nanti, ayo kita buat sejarah. Dimulai dari kita. Kita mau buat sejarah, ya kan? Apakah tadi yang seperti contohnya tadi yang di depan, ya, yang sebagai seorang yang rohaniwan, ya, dia punya sampai cucu cicit, orang yang baik, ya kan? Atau jadi penjahat gitu kan, sampai anak cucu cicitnya juga penjahat gitu ya.
Nah, itu dimulai dari Oke, kita.